Halo, jumpa lagi dengan kami Bonsai Boyolali. Pada kesempatan kali ini kita bersama Glugut Deso, salah satu trainer bonsai. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk pruning ya, belajar bareng dan pembentukan lanjutan untuk bonsai serut, yang mana ini ukurannya termasuk apa ini Mas Glugut ya? Medium ya, medium. Ini juga kepunyaan salah satu anggota bonsai juga. Ini juga dalam rangka untuk persiapan jemur bonsai nanti yang akan kita adakan tanggal 26 sama 27 Juni yang rencana di alun-alun Boyolali seperti itu. Jadi selamat menyaksikan sampai tuntas. Mari belajar bersama. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share-nya agar channel kami bisa lebih berkembang lagi dan kami semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke, ini Mas Glugut, untuk pertama mau diapakan dulu ini untuk bonsai serutnya ini? Ya, kita pertama-tama kita lakukan untuk pruning dulu total, dan nanti kita lepas kawat, pelepasan kawat yang udah masuk di cabang-cabang itu. Terus nanti kita pilih ranting-ranting yang sekiranya itu nanti nggak punya ini, nggak punya spasi. Terus nanti ini kayaknya itu pohonnya itu kayaknya ada yang sebagian mati ranting. Nanti yang mati ranting kita buang. Oke, jadi nanti langkah pertama yaitu pruning dulu sama pemilihan mungkin ranting, menghilangkan ranting-ranting yang mati dulu gitu ya Mas ya. Ya. Seperti ini bisa diperhatikan, mungkin diputar dulu Mas untuk before-nya ya, sebelumnya ini bentuknya biar jelas. Nanti hasilnya akan jadi seperti apa, seperti itu. Oke, putar lagi Mas. Iya. Nah, jadi memang ini untuk apa ya, katakanlah batang ataupun gerak dasar juga sudah bagus, untuk perantingan juga sudah lumayan. Ini mungkin sudah sampai cucu ranting atau belum ya ini ya? Sudah ya? Sudah. Sudah. Ini udah dikatakan udah apa ya? Udah matang. Udah matang. Iya, cuma yang punya itu kayaknya kurang perawatan, kan, kurang perhatian. Ya, jadi ini belajar, nanti yang punya juga akan tampil di sini untuk biar mengerti ya. Jadi kita belajar bareng, ini di belakang juga banyak seperti itu. Kita mulai untuk prosesnya yaitu untuk pruning dulu seperti itu. Oke, kita untuk langkah selanjutnya yaitu pruning. Ini dibantu oleh Mas Koswoko, salah satu anggota bonsai juga. Mungkin bisa diterangkan secara singkat aja Mas pruning, karena kemarin juga di waktu untuk mengerjakan logundi kita juga ada pruning, cuma mungkin ada teknik khusus untuk ataupun metode khusus untuk ID serut ini Mas. Kalau untuk khusus serut itu kambingnya juga sangat tipis. Itu kita sarankan buat teman-teman semua itu harus pakai gunting pruning, lebih aman, biar nanti itu kambing juga nggak terkelupas, biar nanti ranting-ranting itu biar aman, nggak mati ranting begitu. Oh gitu. Oke, mungkin bisa proses pruning Mas. Kalau ini nanti pucuknya bagaimana Mas, atau belakangan atau bagaimana ini ya? Pucuknya nanti belakangan yang kita mau buang pucuknya, dan yang mau dilos itu yang mana kita pilih sekali juga bisa, belakangan juga bisa. Mungkin ada teman yang bantu ini, mungkin biar lebih cepat pruningnya. Biar jamnya nggak pagi. Kan penting Mas. Ya. Oke, jadi pruning harus hati-hati ya Mas, tapi tetap mepet. Hati-hati jangan sampai kena ranting, karena rantingnya ini sudah lengkap lah, katakan udah matang ya. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. 3 minggu lagi itu mungkin sudah tumbuh kali Mas ya? Untuk Udah tumbuh daun muda. daun muda mungkin lebih bagus-bagusnya mungkin kali ya. Iya. Ya. Jadi bisa diperhatikan ini untuk teman-teman ya, untuk pruningnya. Jadi kita akan zoom ya, kita akan. Nah, jadi memang pruningnya harus ekstra hati-hati. Seperti itu. Nah, jadi memang harus hati-hati ya, sabar seperti itu.
pelan-pelan. Nah, kita zoom ini biar pada paham nanti cara pruningnya seperti apa. Nah, ini seperti ini untuk. Oh iya benar ya, seperti yang disampaikan tadi mungkin ada beberapa ranting yang mati ya Mas Iya. ya. Ini penyebabnya kenapa ya Mas ya? Ini penyebabnya itu telat pruning. Sebenarnya itu udah daun tua kemarin, terus tidak di pruning itu bisa efeknya bisa mati ranting. Jadi memang untuk pecinta bonsai atau penghobi bonsai memang harus telaten ya, sabar, telaten, dan memang harus benar-benar mencintai. Jadi bisa memperlakukan caranya seperti apa itu memang harus ngerti. Didasari dengan hati ya. Kalau nggak didasari dengan hati mungkin nggak akan bisa seperti itu. Karena bonsai itu membutuhkan proses yang relatif agak panjang seperti itu. Nah ini udah bagus. Seperti itu ya. Ini untuk proses pruningnya. Salah satu pruning karena ini juga kawatan sudah agak lama ya Mas ya, dan ada beberapa yang sudah masuk ke batang atau kambium. Ini cara menghilangkan. Jadi kalau yang sudah matang itu dipotong gitu Mas ya. Potong aja. Kenapa nggak dilepas aja Mas? Kalau dilepas tanpa kita potong nanti itu efeknya bisa kambium luka dan itu nanti bisa mati ranting juga. Kalau memang pohon udah itu dikatakan matang itu perawatannya memang harus ekstra. Jadi juga mungkin kalau biar mempertahankan geraknya gitu Mas ya. Karena kalau kadang kalau dilepas diuntir dilepas dengan cara tanpa dipotong itu bisa merubah geraknya yang mengakibatkan mungkin ada pecah kambium mungkin seperti itu. Iya. Itu ya Mas ya. Iya betul. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah proses pruning sudah satu ranting mungkin ini sudah bagus. Yang belum. Nah, ini Pak Dodo sangat hati-hati, serius sampai nggak berani noleh sedikit pun. Ini mau nyari pangkal daun aja, waduh harus benar-benar teliti ini. Mungkin seninya di sini Pak ya. Iya. Memang ya karena cinta dengan bonsai, jadi benar harus ekstra seperti itu. Nah, ini Mas Glukut malah kalah sama Mas Kuswoko ini. Cepetnya ini bagaimana ini? Iya, sekalian Oh, iya. kalau saya sekalian pelepasan kawat. Oh iya Jadi agak benar-benar. Oh iya kalau Iya. Mas Kuswokonya belum dilepas kawatnya. Iya, belum. Mungkin belum berani nih Mas Kus. Atau berani mungkin biar batangnya ikut sekalian. Batangnya dipotong sekali. Jangan, nanti keindahannya berkurang ya. Jadi buat teman-teman, proses seperti ini ya. Kami pemula belajar bersama. Untuk bonsai sendiri itu home base-nya itu di Kecamatan Taman Sari. Jadi mungkin ada teman-teman di sekitar kita yang bisa join, silahkan. Kita harapkan seperti itu biar kita menjalin silaturahmi, juga sama-sama belajar. Atau mungkin dari senior kami, dari pecinta bonsai Boyolali dan sekitarnya, mungkin Klaten dan lain-lain, karena kita berbatasan dengan Klaten, bisa merapat, bisa mengajari kami agar ilmu kami juga bertambah seperti itu. Juga kritik dan sarannya. Jadi mungkin karena banyak metode ataupun apa, jadi bisa kita share di sini nanti ya, dari ataupun masukan dari teman-teman agar semakin lebih baik lagi. Oke, ini proses pruning ya. Ini sudah 30%. iya 30%. Sampai Mas Glukut diganti oleh asistennya. Mas Sinten, Mas Ahmad ya. Siapa dulu Mas Ahmad? Ya, ini Mas Ahmad salah satu anggota bonsai juga. Jadi kita muda-muda ini ya, yang mungkin paling sepuh Pak Dodo ini. Jadi ini.
dengan semangat mudanya ya. Nah ini sudah, cuma kawatnya beberapa Kawatnya belum diambil ya. Jadi ini kelihatan sekali nih teman-teman. Ada beberapa yang sudah sampai masuk ke kambium. Nah ini kelihatan. Nah nanti akan kita ambil. Caranya seperti tadi. Jadi caranya dipotong aja pakai catok ya. Seperti itu biar enggak merubah geraknya. Nanti akan kita zoom lagi untuk yang proses untuk pemotongan kawatnya atau pengambilan kawatnya. Ya, ini proses pruning sudah mungkin 70% ya, Pak ya. Ya 70% Pak, tinggal mahkotanya ini. Untuk Mas Glugut ini juga sudah beberapa untuk pengambilan kawatnya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, dipotong seperti ini. Nah, ini udah kelihatan masuk ya, Mas ya. Iya. Kelihatan masuk. Lah, ini harus benar-benar hati-hati. Nah, ini sudah kelihatan banget ini ya. Iya. Apa namanya? Legoe lah jawabannya kayak gitu. Pelowek. Pelowek. Nah, seperti itu. Jadi ini termasuk agak telat Mas atau bagaimana ini? Iya, agak telat ini. Soalnya pohonnya ya udah tergolong matang. Jadi pengawatannya juga udah terlalu telat nih kalau ini. Iya, masuknya hampir mungkin 2 mili ya itu Iya. ya. Jadi kalau untuk yang bagusnya itu pengambilan kawat sebenarnya kapan Mas untuk serut ini? Kalau untuk serut itu kalau udah dikatakan matang, pohon matang itu kan paling minimal itu 2-3 bulan itu udah dilepas. Biar enggak masuk ke dalam. Lah, kalau sudah masuk seperti ini pada akhirnya kan kayak ada apa namanya ya? Bekas. Ini nanti apakah bisa pulih Mas? Bisa, tapi lama Pak. Lama ya? Lama. Dan nanti kalau pohon itu diikutkan kontes nanti juga mengurangi nilai juga. Oh gitu. Iya. Jadi buat teman-teman untuk pelepasan kawat itu jangan sampai menunggu sampai masuk terlalu dalam. Jadi mungkin berapa 2 atau 3 bulan ya? Iya, 2 atau 3 bulan. Itu mungkin kawatnya sudah diambil itu sudah tetap gerak enggak bergerak lagi. Iya. Dalam artian sudah arahnya sudah mati gitu ya Mas ya. Iya. Seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Oke, ini untuk proses pruningnya sudah hampir selesai sama pelepasan kawatnya sudah hampir selesai. Ini beberapa Mas Glugut sudah mulai untuk memilih ranting ya Mas ya. Iya. Untuk mungkin ada penjelasan khusus Mas untuk pemilihan ranting Mas. Iya. Kalau pohon udah kayak gini, udah dikatakan 90%, itu kita tinggal ngontrol ruang-ruang dimensi supaya kelihatan pohon itu natural kayak di alam, ada ruang-ruang dimensinya kan gitu. Kalau terlalu rapet ditonton itu enggak bisa. Oke, itu jadi sahabat bonsai. Jadi untuk pemilihan ranting itu tetap pengisian ruang juga sama spasi ya. Ya, jadi spasi. jangan terlalu rapat juga karena nanti akan tumbuh tunas baru pasti seperti itu ya Mas ya. Iya. Itu ya, jadi sahabat bonsai itu mungkin jadi bisa jadi contoh lah ya. Untuk sahabat bonsai juga, untuk gunting yang digunakan mungkin yang panjang Mas ya. Ya, Karena harus masuk-masuk ke dalam seperti itu. Bukan gunting ceklis atau apa, jadi mempermudah.
tetap harus hati-hati ya. Jadi ini untuk pelepasan kawat ini untuk Pak Dodo ini pelepasan kawat benar hati-hati sangat. Karena nanti kalau salah itu bisa mematahkan atau memecah dari batang yang ada kawatannya seperti itu teman-teman. Oke, untuk pruning sama pelepasan kawatnya sudah. Ini untuk seleksi ranting gitu ya. Ranting, kalau ini yang seleksinya itu apa Mas? Cicit ranting, cucu ranting atau apa ini? Ini cicit. Cicit ranting ya. Ini untuk apa? Panduannya gimana ini Mas Glugut? Ya kita memilih cicit ranting itu yang dibuang yang arahnya ke bawah, seperti yang mana ya? Yang ini kan agak ke bawah. Yang mana ini coba? Ini ke bawah. Oh, iya. Ini dibuang dan ini kan masih terlihat apa ya? Rapet. Kita buang yang sekiranya kita tidak dipakai, biar ruang-ruang itu biar terbuka. Ya. Jadi intinya untuk memberikan mungkin ruang spasi biar kelihatan apa ya, ada spasinya jeda lah intinya, jadi kelihatan trap-trapnya begitu ya. Tapi tetap harus hati-hati ya. Tapi pada dasarnya mungkin yang harus dihilangkan itu yang mungkin tumbuh ke bawah ya. Iya, sama yang di ketiak. Nah, oke. Itu ya, jadi untuk yang apa? Untuk yang ketiak sama yang tumbuh di bawah untuk rantingnya itu dihilangkan seperti itu. Dan tetap harus dalam apa ya? Melihat bentuk juga Mas ya. Iya. Melihat bentuk pohon juga seperti itu. Maaf ini Pak Dodo, ini kenapa masih ada kawatnya Pak Dodo? Ini kawatnya kawatan baru. Ini karena batangnya tidak sesuai dengan posisinya, jadi melintir ke samping. Ini dikasih kawat agar porsinya itu bisa miring ke arah mahkota itu agak sejajar gitu. Jadi mungkin arahnya kurang benar gitu Pak Dodo ya. Jadi melintir ke gitu. kanan. Jadi tetap ada beberapa cabang yang dibantu dengan kawat untuk pengarahannya seperti itu. Ini ada satu di sini, terus sama yang di sebelah. samping ada. Oh ya, kalau yang ini tadi karena di sini rapat ya, nggak ada spasi, gandeng gitu. Dapat antara ini bawah dengan atasnya. Begitu. Ya, itu untuk teman-teman ya. Jadi tetap walaupun mungkin kurang enak dilihat dan nempel ataupun rapat, bisa tetap dibantu dengan kawat seperti itu. Oke, lanjut Pak Dodo, Pak Mas Glugut. Oke, ini sudah hampir selesai untuk pemilihan rantingnya. Atau mungkin sudah selesai nih Mas? Baru mau selesai. Ya, coba kita tunggu saja. Jadi dari sini sudah kelihatan spasi-spasinya. Cuma kalau dari sini ini baru tampak belakang Mas ya? Enggak, ini dari depan. Oh ya, depan ini. Nah ya benar, depan seperti ini. Nah, itu masih ada Mas baru untuk pemilihan rantingnya. Ini sudah kelihatan ya teman-teman untuk bentuknya itu sudah mulai jelas. Nah, seperti itu. Masih menyempurnakan di sini. Dari belakang pun ya, ini kalau dari sini berarti tampak belakang ya Mas ya. Iya. Ini pun kelihatan ya bagus. Mungkin ada yang berminat, ini ditawarkan 25 juta ya. Iya. 25 juta. Siapa berminat bisa menghubungi Pak Dodo Bonsai.
Jadi untuk apa pemilihan ranting-ranting pembentukan ini kalau ini mungkin mempertahankan bentuk ya. Ya, Mempertahankan bentuk itu memang benar harus hati-hati seperti itu. Ya, jadi mungkin yang dihandle Pak Dodo sudah kelihatan ya spasinya. Untuk yang Mas Glugut ini nggak tahu kenapa ini. Dari tadi dilihat mungkin karena harus butuh konsentrasi lebih dalam lagi agar bentuknya nanti kelihatan maksimal seperti itu. Untuk pot sendiri ini bagaimana nih Mas Glugut? untuk pot itu nanti diganti juga. Soalnya kurang enak dipandang dan masih kebesaran, dan ini kan masih dikatakan pot dalam. Dan besok sewaktu mau jemput buje di alun-alun Taman Sari itu kita pakai pot ceper biar karakter pohon itu tambah kelihatan. Nah, bagus ini. Oke. Jadi ya tetap mungkin untuk lebih maksimal lagi pergantian pot. Untuk pergantian pot mungkin nanti ada penambahan media dan pengurangan. Nah, akan kita review di konten berikutnya. Mungkin untuk media yang paling tepat atau bagus atau sesuai dengan serut begitu. Oke, ini jadi mungkin masih lama ini untuk tahapan pemilihan ranting. Nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Seperti itu. Oke, ini sudah hampir selesai untuk pemilihan rantingnya. Atau mungkin sudah selesai nih, Mas? Baru mau selesai. Ya, coba kita tunggu saja. Jadi dari sini sudah kelihatan spasi-spasinya. Cuma kalau dari sini ini baru tampak belakang, Mas ya? Enggak, ini dari depan. Oh ya, depan ini. Nah, ya benar. Depan seperti ini. Nah, itu masih ada Mas Pur untuk pemilihan rantingnya. Ini sudah kelihatan ya, teman-teman, untuk bentuknya itu sudah mulai jelas. Nah, seperti itu. Ya, ini sudah selesai ya, Mas Glugut ya. Ya, sudah. Ini mungkin bisa untuk closing Mas Pur atau Pak Dodo ini untuk closingnya, monggo. Ya ini dari awal pruning, penghilangan kawat, dan juga pemilihan bibit ranting ini untuk menampakkan sisi dari pohon, untuk menampakkan ruang geraknya, jeda spasi antar cabang. Ini sekarang udah kelihatan enak dipandang, sedap dipandang. Ya, untuk teman-teman sudah selesai. Ini nanti akan pentas di acara jemur bonsai. Iya, jemur bonsai di alun-alun Taman Sari. Mari meriahkan ya, biar kita bisa silaturahmi. Mungkin Mas Glugut closing. Pesan-pesan jangan lupa subscribe atau bagaimana ini? Ya, saya sedikit mau menjelaskan pohon ini, finishingnya. Ini alhamdulillah mulai pengerjaan tadi sore sekitaran jam 8. Nah, sekarang jam berapa? Kemungkinan udah larut malam jam 1. Setengah 2 kurang. Setengah 2, alhamdulillah udah selesai. Sampai dari pruning, pelepasan kawat, dan kita memilih anak cabang dan sangat cici cabang.
kita membuka ruang-ruang dimensi agar terlihat keindahan dari bonsai ini terkesan mewah. Dan jangan lupa teman-teman pemula semangat berkarya, terus berkarya, jangan minder bahwa bonsai itu membutuhkan waktu yang lama dan proses. Jangan salah kalau bahan itu kok ini bahan instan 1-2 bulan jadi. Nah, bahwa bonsai itu yang dihargai nilai jual yang tinggi itu karena proses yang panjang, lama, bahkan bertahun-tahun, 1-10 tahun pun dikatakan belum jadi gitu. Oke, jadi ini sudah selesai. Terima kasih Mas Glukut, Pak Dodo. Ini mungkin pot belum diganti ya, Ya, seperti yang tadi diganti. Karena nanti pot mungkin akan lebih dipersempit mungkin ya, untuk Ya. lebarnya. Jadi biar apa? Untuk dahan atau pohon itu nampak di seperti luar. itu. Nanti pasti akan semakin mewah ya. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya agar channel kami dapat lebih berkembang lagi dan semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai mania. Terima kasih, salam. Jumpa lagi dengan saya besok. Wis rekam belum? Oh wes udah. Aduh ya Allah.